Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan share kembali seputar mata kuliah pengantar ekonomi tentang fungsi konsumsi dan juga tabungan. Kalau fungsi ini berarti adanya persamaan ya, persamaan yang timbul antara konsumsi dan juga tabungan. Oke. Membahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan berarti juga kita menyinggung nih tentang penghasilan. Ya karena memang keduanya antara konsumsi dan penghasilan ini saling terkait. Konsumsi ini bisa diartikan sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa dalam rumah tangga, gitu kan ya. Nah, tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapat tentunya. Ya kita mau beli barang, mau beli makanan, dari mana uangnya? Pasti dari penghasilan kan? Nah, sedangkan tabungan ini nggak jauh berbeda dari konsumsi, yang mana juga berasal dari penghasilan. Kita bisa nabung kalau kita punya penghasilan, betul? Betul. Nah, perbedaan dari keduanya yaitu jika konsumsi adalah penghasilan yang dikeluarkan, sementara tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Dengan memahami fungsi konsumsi dan juga tabungan, kita bisa membantu kita sedikit dalam melakukan pengelolaan keuangan yang benar tentunya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan juga tabungan, seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, lalu kemampuan kita berhemat, dan dana pensiun. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang tentunya memang menjadi faktor terpenting dalam fungsi konsumsi dan juga tabungan. Supaya kita lebih paham lagi fungsi konsumsi dan tabungan, coba saya akan share bagaimana perhitungannya gitu kan ya. Bagaimana perhitungan dalam fungsi konsumsi dan tabungan yang akan saya jabarkan ini. Nah, dalam buku yang saya baca itu berjudul Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia tahun 1981, seorang ahli ini ahli ekonom ya, namanya Dr. Mubiarto, menyebutkan bahwa pertambahan pendapatan akan membuat pertambahan konsumsi dan tabungan. Sudah pasti ya, nambahnya pendapatan ya kita semakin banyak mengkonsumsi, semakin banyak beli. Dan bisa jadi juga semakin banyak tabungannya. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan dapat ditulis dalam rumus tertentu. Untuk fungsi konsumsi ini adalah hubungan antara jumlah konsumsi dan juga penghasilan. Dan fungsi tabungan berarti hubungan antara jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan ya dapat ditulis seperti ini. Apa tuh? Y sama dengan C plus S. Y itu apa? Y itu disebut pendapatan. C, konsumsi. S, tabungan. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Nah, fungsi konsumsi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli. Ya pasti ahli ekonomi lah ya. Yang bernama John Maynard Keynes. Keynes ini menyebutkan bahwa ada 4 asumsi yang menunjukkan sifat khusus pada fungsi konsumsi yang berkaitan tentunya dengan fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, 4 asumsi ini menurut Keynes ya. Yang pertama, terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak punya pendapatan uang. Yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income. Rumusnya C sama dengan F buka kurung YD tutup kurung. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, ini yang ketiga ya, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit, tetap ada peningkatan. Dan yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Nah, proporsi ini disebut kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau
MPC ya, marginal propensity to consume, disingkatnya MPC. Jika kita udah paham nih, teman-teman sudah mulai paham dengan fungsi konsumsi, terutama 4 asumsi tadi ya yang disebutkan oleh Keynes, maka fungsi konsumsi ini akan mencetuskan fungsi konsumsi dan tabungan dengan rumus seperti ini. Ini dia, fungsi konsumsi seperti ini, C sama dengan A plus B YD. Nah, C ini adalah konsumsi, YD ini disebut sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan, karena ada pendapatan yang disembunyikan, enggak ya, yang disimpan, ada pendapatan yang dibelanjakan. Nah, A ini apa? A disebut sebagai konsumsi dasar yang tidak tergantung pada pendapatan. Nah, kalau yang B, kecenderungan konsumsi marginal, MPC. Fungsi tabungan seperti ini. Y sama dengan C plus S. Mencari C, gimana tadi? Y sama dengan, buka kurung, A plus B YD. Gitu kan ya? Mencari C. Ditambah S. Nah, berarti S sama dengan Y dikurang, buka kurung, A plus B YD. Tutup kurung. S menjadi minus A plus, buka kurung, 1 dikurang B, tutup kurung, YD. S disebut tabungan, A sebagai tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0, 1 kurang B. 1 kurang B ini disebut sebagai kecenderungan menabung marginal atau MPS. Nah, YD disebut sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan. Kita mulai ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 plus 0,75 YD, pendapatan yang dapat dibelanjakan ada 30 miliar. 1. Berapa nilai konsumsi agregatnya? 2. Berapa besar keseimbangan pendapatan nasionalnya? Nah, ini jawabannya. Jika YD-nya 30 miliar, maka C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali 30, anggaplah miliar. Nah, berarti jawabannya adalah C sama dengan 37,5 miliar konsumsi agregat. Semudah itu. Nomor 2, YD sama dengan C plus S, atau S sama dengan YD dikurang C. Tinggal dibalik-balik aja ya persamaannya ya. Ya berarti S sama dengan YD dikurang, buka kurung, 15 ditambah 0,75 YD, tutup kurung. Nah, S berarti 0,25 YD dikurang 15. Nah, keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan 0,25, YD sama dengan 15. 0,25 YD sama dengan 15. Dan YD sama dengan 60 miliar. Dan C-nya menjadi 15 ditambah 0,75 dikali 60. Sama dengan 60 miliar. Nah, seperti itu perhitungannya untuk yang contoh soal pertama. Nah, sekarang contoh soal kedua nih. Seperti ini. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y dalam rupiah ya. Sedangkan C merupakan besarnya konsumsi dan Y ini pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungannya sebesar 100.000 adalah, nah kita selesaikan, ini caranya. Y sama dengan C plus S, gitu rumusnya ya. Berarti Y sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y ditambah S-nya berapa? 100.000. Y sama dengan, Y dikurang 0,75 Y. Jadi kita samakan penyebutnya. Disamakan. Y sama dengan Y. Kita pindahkan. Beralih sama dengan. Tadinya plus 0,75 berganti sama dengan menjadi minus 0,75 Y. Nah, sama dengan 95.000 ditambah 100.000. Nah, ini kalau ini kan nggak pindah sama dengan ya. Tetap nilainya sama. Nah, berarti tutup kurung, 1 dikurang 0,75, buka kurung, tutup kurung lagi, Y sama dengan 195.000. 1 dari mana munculnya? Ya, Y itu dianggap 1. Y yang di atas ya, dianggap 1, maka 1. Nah, 1 kurang 0,75 berapa? 0,25. Nah, itu dia. 0,25 Y sama dengan 195.000. Y-nya berarti 195.000 dibagi 0,25.
dan Y menjadi 780.000. Jika diketahui nilai Y-nya 780.000, maka besar konsumsi C adalah, kita kembali ke persamaan C, gitu kan ya. C-nya berapa tadi? 95.000 ditambah 0,75Y. Ya tinggal masukkan Y-nya tadi 780.000. Hasilnya adalah 680.000. Seperti itu dan semudah itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi bagi kamu yang sedang belajar pengantar ekonomi, khususnya fungsi konsumsi dan juga tabungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video saya semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.